Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, hari ini situasi kita mirip. Kita kalau mengabarkan Injil dianggap, wah kamu erogen, masa cuma Yesus saja yang memberikan keselamatan. Bagaimana dengan agama-agama lain? Kita takut kalau offend, kita takut kalau dipandang tidak toleransi. Bahkan tidak sedikit hamba Tuhan yang menyatakan bahwa pernikahan sejenis itu salah, bahwa praktek homoseks itu berdosa. Mereka dipenjara, saudara, karena hal-hal itu. Tapi kita harus belajar seperti para rasul. Kita berdoa, kita mohon keberanian, mohon urapan kuasa Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan, pasal 5, saudara, pasal 5 ayat 28 sampai 33. Katanya, kata penguasa ini, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sampai ayat sini saja. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara, akan datang waktunya di mana kebebasan kita untuk melayani, untuk bersaksi makin dibatasi. Saudara, di satu pihak firman Tuhan mengajarkan kita untuk tunduk kepada pemerintah, untuk hormat kepada penguasa. Tetapi itu dengan catatan selama mereka tidak melawan firman Tuhan. Ketika pemerintah melarang kita untuk memberitakan Injil, seperti kata Petrus dan para rasul, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kenapa? Karena Paulus tadi berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, kita tahu bahwa Injil itu merupakan kekuatan, kuasa, dunamis, ya, dunamis. Dari kata ini kita sekarang mengenal istilah apa? Dinamit, ya. Dinamit itu mampu meledakkan batu yang besar karena punya power. Nah, kata kekuatan di sini itu dunamis, satu power, satu strength, power of performing miracles. Power untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara, kata keselamatan itu soteria, yang artinya deliverance, preservation, safety, salvation. Saudara, hanya Injil yang membawa keselamatan. Itulah sebabnya kita dipanggil oleh Tuhan seperti khotbah minggu lalu. Kita tidak boleh, saudara, hanya menikmati keselamatan untuk diri kita sendiri. Kita seperti seorang pengemis yang memberitahu kepada pengemis yang lain di mana bisa mendapatkan roti. Kita seperti seorang pengembara di padang gurun yang sudah mendapatkan air segar. Kita beritahu yang masih mengembara, itu di sana ada air yang segar. Itulah penginjilan, saudara. Tuhan tidak mau kita keep salvation untuk diri kita sendiri. Nah, bagaimana dengan yang lain? Saudara, memang banyak orang berkata, oh semua agama itu sama. Betul, saudara? Kedengarannya memang bagus. Tapi saudara, itu saya katakan naif, saudara. Karena kalau kita mau pelajari sungguh-sungguh, tidak ada agama yang sama, saudara. Agama itu punya konsep yang berlain-lain tentang Allah, tentang manusia, tentang surga dan sebagainya. Bahkan antara kekristenan dengan Yahudi pun, walaupun akarnya sama, itu beda, saudara. Ada persamaannya. Orang Yahudi percaya Allah Abraham, kita juga percaya pada Allah Abraham. Orang Yahudi percaya bahwa 10 hukum Torah diturunkan oleh Allah, kita juga percaya. Tapi Allah Yahudi itu bukan Allah Tritunggal. Sebab itu mereka tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Sedangkan kita percaya Allah itu Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini antara Kristen dan Yahudi saja yang mirip. Ada perbedaan, apalagi dengan yang lain-lain. Saudara, mari kita lihat kesaksian firman Tuhan sendiri. Sehingga saudara lihat, ini bukan saya yang bicara, saudara. Ini Tuhan sendiri yang berfirman bahwa tidak ada keselamatan selain
atau di luar Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saudara makin jelas kenapa sudah diancam pun, bahkan dipenjara pun, dan akhirnya mereka dibunuh sekalipun, mereka tidak berhenti PI. Karena ini yang para rasul yakini, saudara. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, karena Dia adalah juru selamat. Dia mati menebus dosa umat manusia. Dia adalah manusia yang sempurna, yang sanggup mewakili manusia. Dan Dia tanggung itu semua dosa manusia di dalam dirinya. 3 hari kemudian Dia bangkit, menunjukkan apa? Tugasnya penebusan selesai. Dia mengalahkan maut, Dia mengalahkan kuasa dosa, sehingga orang yang percaya kepadanya selamat. Saudara, tokoh-tokoh agama yang lain tidak ada yang berani berkata, kamu mau selamat? Ini lewat aku. Hanya Yesus yang berani berkata, akulah. Dia tidak menunjuk kepada si A, si B. Yesus hanya berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali lewat aku. Konghucu, saudara, satu saat ditanya muridnya, Mbok, kami ini diberitahu, gimana sih keadaan orang yang sudah mati? Saudara, Konghucu orang yang baik, dia jujur. Dia bilang gini, jangankan ngomong soal dunia orang mati, sekarang ini bicara soal dunia orang hidup, aku masih banyak hal yang tidak mengerti. Betul tidak dia? Betul, karena dia manusia biasa, saudara. Jadi Konghucu memang sebenarnya bukan agama, itu lebih ke moral, etika. Siddhartha Gautama bagaimana? Saudara, waktu Yesus bilang akulah jalan, Siddhartha Gautama sudah ada 400 tahun sebelum Yesus datang. Konghucu sudah ada. Tapi Yesus tidak menuju itu loh. Kamu mau selamat lewat Siddhartha Gautama, kamu mau selamat lewat Konghucu. Tidak. Yesus bilang kamu mau selamat lewat aku. Karena Siddhartha Gautama pun tidak berani menjanjikan. Bahkan di dalam ajaran Buddha sebetulnya, ya, mereka tidak percaya ada Allah yang bersifat personal. Yang namanya surga itu nirvana, itu berarti saudara bebas dari reinkarnasi. Kalau saudara sudah mencapai seperti tingkat dia, itu nanti akan bebas. Kalau sekarang ini saudara masih banyak kesalahan, ya nanti akan reinkarnasi, entah jadi binatang, entah jadi manusia yang celaka atau manusia yang baik, tergantung dari apa karmanya. Bagaimana dengan Muhammad? Saudara tahu? Dan ini sayangnya sudah banyak orang Islam sendiri yang tidak tahu. Coba saudara buktikan kalau ke Indonesia. Saudara tanya, kamu tahu tidak salawat Nabi itu apa? Banyak tidak tahu, saudara. Mereka bisa ngapalin pakai bahasa Arab, tapi tidak tahu maknanya. Saudara, sebelum Muhammad itu meninggal, dia minta kepada pengikutnya, doakanlah keselamatanku dan keselamatan keluargaku. Nah, orang seperti Hamran Ari sudah yang kritis, dia tokoh di salah satu organisasi Islam, dia berpikir, katanya dia itu nabi terakhir. Nah, kok dia sendiri belum tahu nanti mati mau kemana? Lah kalau dia aja dipandang rasul besar masih tidak tahu mau kemana, lah aku kita ini nanti gimana? Siapa yang mendoakan gitu? Sudah ngerti? Dia kemudian menjadi orang Kristen, walaupun diancam, dipenjarakan, dia tetap saudara kokoh. Yesus itulah jalan keselamatan. Saudara, keyakinan Paulus bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, itu yang mendorong dia bahkan kemanapun, apapun yang dia hadapi, dia rela. Karena dia tahu, saudara, hanya Injil yang bisa menyelamatkan manusia. Nah, manusia siapa yang diselamatkan? Coba saudara lihat itu. Kalimat berikutnya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, titik. Tidak, saudara, ada keterangannya. Setiap orang yang percaya. Nah, ini kalimat penting, saudara, yang percaya. Kenapa? Karena kalau saudara belajar teologi, ada teologi apa? Universalism.
atau universalisme yang mempercayai bahwa Yesus itu mati untuk siapa? Untuk semua orang. Dia bangkit mengalahkan maut untuk siapa? Untuk semua orang. Maka otomatis semua manusia akan diselamatkan. Lewat siapa? Lewat Yesus. Siapa yang diselamatkan? Semuanya, karena Yesus sudah mati dan bangkit. Itu salah, saudara. Yang diselamatkan siapa? Hanya yang menyambut, yang